Kristus adalah korban yang sempurna, yang sanggup menyempurnakan kita semua. Dengan satu korban saja Dia menyelamatkan kita. Dengan satu korban saja Dia menyucikan kita, Dia menyempurnakan kita. Itulah korban Kristus, korban yang sempurna. Haleluya. Masih kita angkat pujian kita hanya oleh satu korban. Dan tiba saatnya kami buka ruang kesaksian bagi saudara yang mau menyaksikan kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Kami persilakan tangkap pujian kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti.
Haleluya, puji Tuhan, suatu pujian yang sungguh indah, suatu pujian yang menguatkan kita, betapa kasih Tuhan kepada kita, betapa lebar dan panjangnya, betapa tinggi dan dalamnya kasih Allah, tiada terbatas, senantiasa dicurahkan bagi kita umatnya, rindu kita di akhir zaman, dia rindu kita semua boleh sampai masuk dalam kemuliaannya.
hidup dalam kekekalan dalam kerajaan surga selama-lamanya. Puji Tuhan. Pastikan pujian kita kepada Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Sungguh luar biasa kasih-Nya. Dan hari ini juga kita akan menikmati kasih-Nya yang ajaib lewat firman yang akan diperdengarkan di tengah-tengah kita. Biarlah datang kasih Bapa Surgawi melawat kita, firman-Nya sungguh-sungguh menolong kita. Apapun pergumulan, persoalan dan kerinduan kita, kasih Tuhan nyata hari ini bagi kita semuanya. Dan siapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan. Sambil kita bangkit berdiri, tangkap pujian kita. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu.
Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau merencanakan yang indah bagi kami, dan kami bisa ada pada siang hari ini. Sungguh karena penyertaan-Mu, karena berkat-Mu, perlindungan-Mu, sejak kami ada sampai hari ini. Engkaulah pengharapan kami, dan kepada-Mu lah kami berharap Tuhan Yesus. Bersyukur siang hari ini kami merayakan yaitu hari tersalib Yesus untuk dosa kami. Biar kami menyadari makna dari salib-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, bukalah hati kami untuk mengerti firman-Mu. Dengan urapan Roh Kudus, kami boleh mengerti dan kami boleh mempraktekkan firman Tuhan. Kami bersyukur semua kami yang hadir pada siang hari ini penuh sukacita untuk mendengarkan firman-Mu dan perjamuan kudus yang sudah disediakan bagi kami. Kami bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami. Segala pekerjaan iblis, kuasa kegelapan apapun yang mencoba mengganggu perhatian dan perasaan kami, bersatu hati kami menolaknya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa iblis kami usir keluar pergi oleh kuasa darah Yesus. Malaikat memagari kami dari luar sampai ke ruangan ini. Damai sejahtera bagi kami semua. Kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tidak duduk dulu, berdiri dulu semua. Hari ini hari kematian Kristus. Coba kasih salam sama teman kita semua. Darah Yesus mengampuni. Semua jalan, tidak ada yang berdiri. Semua katakan darah Yesus yang mengampuni. Semua. Mari semua. Tidak ada yang diam karena hari ini hari besar bagi kita, yaitu darah Kristus yang sudah mengampuni kita sehingga tidak ada lagi dosa yang disimpan, tidak ada lagi dosa yang dipertahankan. Sebutkan, darah Yesus mengampuni semua. Ya, karena percuma kita beribadah kalau tidak ada darah Yesus yang mengampuni kita semua. Mari semuanya aktif, kecuali tidak percaya dengan darah Yesus, maka tidak ada hal-hal yang kita dapatkan. Semuanya saudara-saudara ya, puji Tuhan, kita aktif karena kita diberkati oleh darah Yesus. Semuanya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, kita bersyukur karena ini hari besar saudara-saudara, di mana Yesus sudah mati bagi kita, bukan untuk ditonton saudara-saudara, tetapi Yesus mati bagi kita untuk mengampuni segala dosa kita. Kalau sudah selesai silakan duduk saudara-saudara sekalian. Ya, kita belajar saudara-saudara, jadi ibadah itu tidak sekedar ya duduk saudara-saudara, dengar, tidak begitu, tapi kita namanya ada pertemuan ibadah, namanya satu dengan yang lain bertemu. Di dalamnya kita saling dibentuk dan saling menguatkan saudara-saudara, sehingga ibadah kita sangat menyenangkan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, masih bisa di depan, masih ada kursi di depan, 2 lagi ya, supaya tidak terlalu di belakang. Puji Tuhan saudara-saudara, biar kita hari ini hari besar bagi umat Kristen saudara, seluruh dunia, hari libur besar saudara-saudara. Karena hari ini kita peringati Jumat Agung, di mana Yesus mati bagi kita. Ya. Jadi kalau hanya memperingati begini, kalau memperingati, oh ya Yesus mati, ya kasihan. Ya karena Tuhan lah itu mau mati dia, kalau aku gak mau mati. Nah begitu saudara, banyak tanggapan orang Kristen begitu. Ya udahlah Yesus mati ya itu mati ya begitu saja. Lalu gak ada tanggapan apa, gak ada reaksi apa bagi kita, bahkan kita tonton. Oh Yesus mati, kasihan kali ya, dibunuh, nggak ada salahnya tapi dibunuh. Aduh, kasihan kali. Aku maunya janganlah begitu anakku. Ya, atau janganlah begitu aku. Nah, saudara-saudara, ini yang seringkali tanggapan orang tentang kematian Kristus. Ya, banyak orang mempelajari tentang Tuhan hanya tahu oh Tuhan itu begitu. Lalu nggak ada tanggapan apa yang kuperbuat, apa yang harus kulakukan, apa tanggapan saya dengan kematian Kristus. Ya, apa kita hanya seperti juri? Oh iya ya, begitu saja. Nggak ada tanggapan kita, nggak ada reaksi kita, saudara-saudara. Padahal Yesus mati bukan karena salahnya, bukan supaya dibilang hebat ya, pertunjukan luar biasa, Yesus mati loh. Wah, bukan begitu, saudara-saudara. Ada hal yang ingin Tuhan tanamkan, Tuhan ajarkan bagi kita tentang kematian dari Kristus.
Ya, untuk apa Yesus mati? Mengampuni dosa kita, bukan mengampuni dosanya. Kalau Yesus tidak ada dosanya, saudara-saudara. Dia datang dari sorga, dia datang ke bumi ini hanya untuk misi supaya manusia itu diselesaikan dosanya. Saudara mempertahankan dosa, hidup saudara neraka. Ya, mulai dari kandungan, ini dibaca dulu. Mulai dari kandungan sampai diperanakan, sampai kita lahir, manusia sudah berdosa. Jangan saudara bilang, aku baik-baik aja, tidak ada dosa saya. Orang dialah yang berdosa, aku enggak. Saudara menipu diri kita sendiri. Ya, ketika kita sadar bahwa kita lah berdosa, kita tidak munafik, kita tidak hanya nunjuk orang berdosa, tapi kita bilang, aku sejak dari kandungan sampai lahir pun aku sudah berdosa. Makanya nggak ada alasan bagi saya untuk tidak menerima darah Yesus. Ya, Mazmur pasal 51, saudara-saudara. Mazmur pasal 51. Jadi kalau saudara merasa tidak berdosa, saudara menipu diri sendiri dan korban Kristus tidak saudara nikmati. Makanya saudara akan terus hidup di dalam dosa sampai mati di dalam dosa, saudara-saudara ya. 51 ayat yang ke-7, saudara-saudara sekalian. Makanya kekristenan tidak jadi penonton, tapi kita sadar saya berdosa. Ya, ayat yang ke-7, 51 ayat 7 kita baca bersama. 1, 2, 3. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi semua manusia dikandung dalam dosa, dilahirkan dalam dosa, kecuali saudara nggak manusia. Ya, kalau kita manusia kita berdosa. Makanya tema kita hari ini coba dicarikan dulu si Hawila yang dibikin tema tema Jumat Agung hari ini, saudara-saudara, adalah darah Yesus mengampuni. Bisa ditampilkan darah Yesus mengampuni. Iya. Ini tema kita hari ini. Saudara bisa ikuti di YouTube. Ya, di YouTube GPT Kristus Penolong. Saudara-saudara, saudara kasih like, ya, saudara subscriber supaya banyak kita melalui pertolongan berkat-berkat dari yang kita sampaikan, terutama sekarang ini, saudara-saudara. Kalau kita tidak pakai teknologi ini untuk pelayanan, seringkali digunakan yang tidak benar. Saya sangat prihatin dengan kejadian-kejadian sekarang, saudara-saudara. Makanya saya coba di YouTube saya sampaikan firman, di Facebook, di di Twitter, di mana lagi, saudara, saya di WhatsApp. Saya sampaikan, saudara-saudara, saya berupaya supaya saya jadi berkat. Di Facebook kita ada reel namanya reel situ. Ya, saya pikir, ku tengok, aduh banyak negatif di situ. Coba saya masukkan. Saya bilang sama si Erik, coba Erik kumpulkan dulu singkatkan khotbah tulang biar saya share di situ. Dan tanggapan sungguh banyak. Terima kasih, hati saya sejuk mendengarkan firman itu. Ya, dan puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi saudara bisa ikuti, ada di Facebook saya. Saudara bisa lihat di situ. Pendeta Yakobus Maksir Sinaga. Saudara kalau mau minta pertemanan, saudara bisa ikuti bagaimana saya belajar di situ, saudara-saudara. Kalau orang manfaatkan teknologi untuk negatif, kita pakai untuk positif. Semua tinggal kita memilih. Semua di dunia ini ada negatif, ada positif. Nah, kalau saudara ikuti negatif, itu tadi habis kita menonton yang tidak benar. Tapi hal-hal rohani sangat diberkati, saudara-saudara. Jadi saya suruh si Erik. Nah, si Erik ini ada hal di situ, di Erik bikinkan ini. Ini tema kita hari ini, saudara-saudara, pengampunan oleh darah Yesus. Saudara nggak diampuni dengan uang saudara, dengan perbuatan baik saudara nggak ada pengampunan. Ya, saudara mungkin bilang, aku berbuat baik, oh saya diampuni, enggak. Pengampunan itu terjadi hanya oleh darah Yesus. Semua orang sudah berdosa, mulai dari kandungan sampai lahir. Dan di perjanjian lama sempat dibuat darah domba, darah lembu, darah binatang untuk menghapuskan dosa. Rupanya nggak selesai. Ya, secara jasmani dia diampuni, tapi hatinya terus berbuat dosa. Ya, makanya ini darah Yesus, saudara-saudara. Nah, kita baca dulu Efesus pasal 1. Tetap aja gambar ini Alkitab saudara temukan di Alkitab saudara, Efesus pasal 1. Gambarnya nggak usah dipindahkan karena masing-masing bawa Alkitab.
Saudara cari di Alkitab saudara, bisa saudara bawa handphone, di handphone juga saudara bisa temukan. Efesus pasal 1, kita baca ini saudara-saudara. Ayat yang ke-7, ayat yang ke-7. Kalau sudah menemukan, kita baca bersama. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sekali lagi diperhatikan membacanya. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Puji Tuhan saudara-saudara. Oleh Dia, oleh Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan dan pengampunan dosa, saudara-saudara. Dan makanya Yesus disalibkan bukan untuk ditonton, bukan supaya kita prihatin, kita bilang aduh kasihan kali lah ya. Bukan, saudara-saudara. Seharusnya kita yang bilang, Tuhan terima kasih, Engkau sudah mengampuni dosa saya yang tidak bisa saya selesaikan dengan perbuatan baik saya, dengan kekayaan saya nggak bisa diselesaikan dosa. Hanya dengan darah Yesus. Makanya Yesus berdarah-darah, saudara-saudara. Mulai dari dicambuk. Saudara kalau lihat di film Passion itu ya, waduh kasihan kali. Dicambuk, saudara tahu kalau dicambuk ini mata cambuk ini ada bajanya di situ, jadi dicambuk badannya itu, ditarik kulitnya. Jadi setiap kali dicambuk Tuhan Yesus ikut kulitnya ini berhamburan kemana-mana, darahnya saudara-saudara. Ya, dan begitu terus dicambuk. Seharusnya kita lah dicambuk karena dosa kita. Kitalah yang harus menanggung penderitaan itu. Tetapi Tuhan tidak. Akulah menanggungnya agar umatku tidak menderita selama-lamanya. Dia dicambuk 40 kali cambukan itu. Setelah itu dipikul lagi salib sampai ke Golgota. Sudah begitu saudara-saudara. Terakhir dia bilang, Bapa, ampunilah mereka. Dia nggak bilang Tuhan tanggungkan ini kepada orang-orang ini. Dia tidak bilang. Dia nggak bilang Bapa balaskan perbuatan jahat orang ini. Kita yang seringkali, makanya kita hanya menonton. Ya, dia nggak dibilang Bapa tanggungkan ini kepada orang-orang jahat ini. Tapi dibilang Bapa ampunilah mereka. Ya, penting sekali pengampunan. Supaya apa? Supaya kita belajar dari korban Kristus ini. Gimana tanggapan kita dengan Yesus yang mati? Apa yang diajarkan di situ? Tentang pengampunan. Ya, tentang pengampunan. Tadi sudah saya bilang, mulai dari kita di kandungan sampai lahir sudah berdosa. Jangan munafik. Jangan kita bilang, enggak, aku enggak berdosa. Kalau kita mengaku enggak berdosa, kita munafik dan kita berdusta di hadapan Allah. Sebaiknya ketika kita berdosa, seperti salah satu dari 3 yang disalibkan itu dibilang, kita yang berdosa. Kalau dia ini bukan karena dosanya, tapi kita karena dosa kita. Ada yang satu bilang, kalau kau anak Allah udah turun aja. Tapi satu bilang, aku karena aku yang berdosa. Ya, satu disalib tidak mengaku dosanya, yang satu mengaku dia yang berdosa. Sudah perhatikan ini. Ya, di Jumat Agung begini, apa yang mau kita pelajari dari korban Kristus? Dia mengampuni, pengampunan oleh darah Yesus. Saudara kalau nggak terima darah Yesus, saudara nggak mengampuni, saudara rugi. Ya, makanya pengampunan harus. Ya, bukan karena uang, oh saya ampuni, udah, bukan karena yang lain. Darah ini, saudara-saudara. Ya, di Ibrani disebutkan darah anak domba ini, saudara-saudara, gak bisa melepaskan manusia dari dosa. Tapi darah Yesus tuntas, saudara-saudara. Kalau darah binatang gak sempurna, ya. Tetapi dengan darah Yesus, pasal yang ke-9 nanti Bapak Siwila akan membacakan bagi kita, saudara-saudara. Ya,
Kita baca ini saudara-saudara sekalian, ayat yang ke-20, Ibrani 9 ayat 20. Demikian sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Iya. Terus, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Terus, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa menumpahkan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah nggak ada pengampunan. Mulai dari perjanjian lama harus ada penumpahan darah, saudara-saudara. Tetapi penumpahan darah dari binatang ini nggak cukup sampai menyucikan hati. Ya, penyucian jasmani iya, tapi penyucian hati enggak, saudara-saudara. Makanya harus ada darah Yesus. Ya, darah Yesus inilah mulai menyucikan sampai ke hati nurani kita. Pasal 9:14 ayat 14. Demikian betapa lebihnya darah Kristus. Iya, lebih hebat, lebih agung darah Kristus. Betapa lebihnya darah Kristus. Terus, yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. iya, Akan menyucikan hati nurani kita. hati nurani kita. Jadi lebih hebat lagi kalau perjanjian lama menyucikan perbuatan. Udah aku berdosa begini, aku korbankan domba, selesai. Tapi hatinya masih tetap. Hatinya masih tetap cenderung berbuat dosa. Tapi darah Yesus adalah akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Lanjut supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Iya. Jadi supaya kita bisa beribadah. Jadi sekarang penyucian pengampunan itu sampai tuntas di hati. Sampai tuntas di hati. Ya. Ada orang begitu ku ampuni tapi dendam. Ingat nanti ya satu saat ku balaskan sama. Yang puni. Ya. Atau enggak apa-apa, enggak apa-apa lah, enggak apa, tapi dikumpul-kumpulkan. Dosanya dihitung-hitung, lama-lama meledak. Ini enggak pengampunan dari Yesus. Pengampunan dari Yesus selesai sampai perbuatan, sampai ke hati kita selesai. Ya, harus belajar, saudara, pilih saja hati kita ini. Kalau mau hati kita ini gudang dosa orang, ya begitu tenggelam kita selama-lamanya. Enggak bahagia, enggak sukacita, tenggelam kita menyimpan dosa orang. Ya, banyak orang saudara-saudara, di hatinya itu bukan firman, di hatinya itu bukan Roh Kudus, tapi dosa orang kumpul-kumpul di sini. Ingat dosa yang satu, ingat dosa satu, ingat dosa semua ditemani ada salahnya, lalu simpan dosanya. Si dia berteman sana ada salah bagi dia, kumpul di situ, timbullah sakit penyakit, timbul kebencian, nggak sejahtera. Makanya salah satu supaya kita bahagia sejahtera, coba di Mazmur bilang, berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Bagi Yesus yang mengampuni dosa kita, dia bahagia di sorga. Kita yang diampuni juga bahagia. Jadi supaya bahagia hidup kita di dunia, salah satu adalah dosa itu harus diampuni. Ya, Mazmur 30 berapa ini saudara-saudara? Berbahagialah orang yang diampuni dosanya, tidak diperhitungkan. Gak usah hitung-hitung dosa orang, udah bersalah, ampuni, selesai saudara-saudara. Ngapain kita rugi kali kita nimpan-nimpan salah orang di hidup kita. Kita nggak bahagia, kita nggak suka cita. Yang berdosa happy-happy, kita menderita saudara-saudara. Iya, Mazmur 32 ayat 1 silakan. Demikian Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Iya, sebenarnya kalau Kristus mau mengampuni dosa kita, supaya kita bahagia. Kita bahagia. Orang kalau masih hidup dalam dosa, ngumpul-ngumpulkan dosa biar uang banyak, rumah mewah, hebat di dunia, gak bahagia saudara-saudara. Makanya kita tengok sekarang ini, ada orang kumpulkan sampai berapa M, gak bahagia. Jadi jangan kita sekarang sudah tonton di TV itu ya. Aduh sekian M lo uangnya. Tapi terus gak bahagia, terus kumpulkan sampai ketangkap. Oh korupsi, anaknya begini, itu istrinya. Kenapa? Dia sedang mencari kebahagiaan tapi kumpulkan dosa-dosanya, dosa-dosa terus kumpulkan. Gak bahagia.
Sementara pegawai-pegawai yang lain sederhana, hidupnya bahagia bersama anak, bersama istri. Karena nggak ada dosa lagi, dosa sudah diampuni. Makanya disebut berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ayat 2 lanjut. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Iya, tidak diperhitungkan Tuhan kesalahannya. Lah saudara cari kebahagiaan gimana ini? Jujur saya bilang, kalau saudara ngumpul-ngumpulkan dosa orang, aduh nggak bahagia. Nggak bahagia, kemanapun temu orang, nggak bahagia, muka terus mutung, saudara-saudara. Ya, cemberut terus. Ya, karena ngumpul dosa di situ. Coba kalau nggak mengumpulkan dosa, bahagia, sukacita. Ya, biar uang banyak, biar masalah, kalau dosa terus disimpan. Dosa ini, hidup ini jadi gudangnya dosa. Aduh, kita berbeban berat sampai tenggelam ke lautan api loh, saudara-saudara. Makanya hari ini di Jumat Agung begini, saudara-saudara, kita perlu menyelesaikan dosa. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Ya, makanya kita jangan lagi terus berbuat dosa, terus berbuat dosa. Nah, hari ini saudara-saudara ada tiga. Jadi kalau dengan pengampunan oleh darah Yesus, kita tidak jadi penonton hanya oh Yesus mati, bukan. Ada reaksi kita, ada tanggapan kita. Ada yang harus kita lakukan. Kalau Tuhan sudah melakukan pengampunan dosa, kita dilepaskan dari dosa kita. Juga kita berbuat mengampuni orang yang berdosa bagi kita. Ya. Belum mengaku, udah kita ampuni aja. Saya sering kali begitu. Misalnya tersinggung saya kata orang, kali aku tersinggung omongan dia, udah lupakan saja. Kita bilang Tuhan hapuskan itu. Sampai nggak kita ingat. Supaya diingatkan orang. Iya ya kemarin Kak ngomongnya begini. Iya aku nggak ingat itu. Itulah hebatnya kalau sudah ada darah Yesus. Langsung segala sesuatu menyakiti itu ada darah. Ada langsung putus. Oh darah Yesus. Ya. Misalnya kita dimaki-maki orang. Diceritakan oh siapa begini. Darah Yesus. Nggak masuk ke hati kita. Nggak sempat masuk saudara-saudara. Atau langsung dibilang, oh kamu ya begini. Langsung darah Yesus. Nggak sempat masuk ke hati. Ya. Kalau sempat masuk ke hati, saudara-saudara, oh iblis akan bilang lagi, oh kamu begini. Terus diperlebar-lebar, panas terus. Sampai hancur, saudara-saudara. Makanya nggak usah ingat dosa orang. Firmanlah kita ingat. Ingatlah firman. Ingat darah Yesus. Kalau nggak sekarang coba kita tengok. Kemana kita kerja kita, ada saja yang mau menyakiti kita, ada saja yang menggosip, ada saja menyampaikan berita-berita yang gak enak. Langsung kita bilang darah Yesus. Gak usah kita bilang stop, biarin aja hati kita darah Yesus, darah Yesus. Hati ini tetap bahagia, hati ini tetap sukacita, saudara-saudara. Nah hari ini kita juga harus saling mengampuni. Saling mengampuni. Ya. Kalau nggak saling mengampuni, coba kita ingat doa yang diajarkan oleh Tuhan, potongannya saja. Ampunilah kami, coba sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bahkan kalau dia minta ampun 70 kali 7 kali. Oh itu hebat kali saudara-saudara. Kita wajib mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni, ya Tuhan juga nggak mengampuni. Hidup kita tenggelam ke lautan api. Ya, makanya saudara-saudara dengan penumpahan darah Yesus ada pengampunan dosa. Kenapa pengampunan dosa? Supaya hidup kita bahagia, hidup kita sukacita. Ya, jangan saudara hidup di dunia ini ngumpul-ngumpul dosa orang. Aduh ngeri kali lah saudara-saudara. Ngumpul-ngumpul dosa orang. Ya. Kenapa Yesus datang ke bumi ini? Tuhan juga gak mau ngumpul-ngumpulkan dosa. Bapa di surga, dosa itu harus diakui, harus diselesaikan. Gak bisa suruh nabi, rasul untuk menyelesaikan dosa. Gak bisa, harus turun dari surga supaya dosa itu diselesaikan. Tuhan juga merasa kasihan, prihatin melihat manusia berdosa. Udah diutuslah Tuhan Yesus, ayo kasihan manusia, selamatkan dia.
Lepaskan dia dulu, ampuni, pikul semua dosanya. Dosa kita yang dipikulnya. Supaya apa? Kita bahagia. Ya, kita sukacita. Ya, makanya saudara-saudara sekalian, nggak sukacita di rumah tangga, nggak bahagia rumah tangga bukan karena uang nggak banyak. Selalu bahagia di rumah tangga kalau suami istri tidak saling menyimpan dosa. Biar makan sederhana. Ya. Bahagia anak-anak bersama orang tua, biar makanan sederhana karena nggak ada dosa ditutup-tutupi. Saya seringkali begitu, sudah kalau saya bersaksi tentang hidup saya dulu, aduh, menderita kali secara ekonomi. Makan, ya, di Bengkulu dulu jagung saja, sudah nggak pakai beras, jagung aja direbus. Tapi anak-anak tahu, nah ininya uang kita. Ya, dia nggak curiga. Sampai di Medan juga, ya, di Medan belum punya pelayanan semacam begini. Si Petrus harus sekolah, si Lia harus sekolah. Nah ini uang kita. Gimana? Kalau kau mau jajan ke semua, jajankanlah, tapi 1 minggu nggak makan. Udah dapat. Yang penting makan sederhana. Terbuka, tidak ada dosa. Saya pun tidak nutupi. Ini keuangan kita, gimana? Udah dapat, nggak usah jajan. Mau pakaian baru, tapi itulah seminggu kau nggak makan. Udah dapat, pakaian ini aja. Ya, sederhana. Jangan ada dosa, jangan ditutupi dosa. Sukacita sampai hari ini. Ya, yang nggak membuat sukacita, nggak bahagia, ada dosa di dalamnya. Ada dosa disimpan-simpan, ada dosa ditutup-tutupi. Nggak bahagia, saudara-saudara. Ya, makanya ada 3, saudara-saudara, pengampunan dosa. Kenapa kita saling mengampuni dosa? Untuk membuktikan kita anak-anak Allah. Coba cari dulu situ keterangan pertama. Karena kita anak-anak Allah. Saudara jangan mengaku anak-anak Allah kalau saudara nggak saling mengaku, saling mengampuni. Nggak layak disebut anak-anak Allah. Nggak layak, saudara-saudara. Tapi kalau kita saling mengampuni, berarti kita masih ada kesalahan dong. Kita nggak sempurna. Masih ada kesilapan kita. Tapi saling mengampunilah kita. Saudara jangan tuntut orang sempurna sementara kau nggak sempurna. Kita kan seringkali harapkan semua orang harus sesuai di hatimu. Hatimu aja nggak sempurna. Hatimu banyak dosa. Kau tuntut orang menurut hatimu. Kecuali kau Tuhan. Ya, tidak berdosa tuntutlah. Ya, tapi kalau kita masih berdosa, kita tuntut orang harus seperti kita. Ini kesalahan fatal. Ketika kita temukan ada orang bersalah kepada kita, kita harus tunjukkan saya anak-anak Tuhan. Saya anak-anak Tuhan. Saling mengampunilah, saudara-saudara. Makanya tadi saya bilang, ayo salaman, darah Yesus mengampuni. Ya saudara yang suci nggak perlu saling mengampuni. Tapi kalau kita berdosa kita akan turun. Kalau Yesus saja turun dari surga untuk mengampuni, ya ampuni saya bersalah. Darah Yesus mengampuni. Darah Yesus mengampuni. Saya ulang-ulang ini saudara-saudara. Ada orang kalau untuk berkata benar, pikir dulu. Kalau gue bilang nanti begitu, masuk kali deh. Pikiran benar loh saudara-saudara. Ya. Bahkan kami aja dulu untuk mengucapkan selamat ulang tahun sama istrinya, segan dia. Kalau gue bilang selamat ulang tahun nanti sampai gak ucapkan selamat ulang tahun, saudara-saudara. Kami aja dulu sama istri seringkali begitu. Ya, lama-lama Pak ulang tahunnya. Oh iya ya. Coba pikir untuk berbuat baik. Coba kalau memarah-marahi istrinya, nggak pikir dia. Tapi kalau untuk berbuat baik, dipikir aku bilang nanti begini. Itulah hebatnya iblis itu ya. Kalau kita berbuat baik, jangan. Coba kalau kita bilang seperti salam kita, Ebenezer, jangan. Iblis bilang Ebenezer. Apa arti Ebenezer? Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Ragu-ragu kita menyebutkan itu. Tapi kalau ngomong-ngomong yang lain, hebat kali ngomong kita. Philadelphia, rugi kita. Philadelphia apa-apa, langsung iblis, jangan. Coba kalau ngomong-ngomong yang lain, hebat kali, sudah. Ya. Tapi kalau ngomong yang baik, pikir kita, aduh jangan. Coba kalau maki-maki orang, ya, ngomongin orang, mendustai orang, nggak pikir kita. Iblis bilang, cepat. Ya. Kita kan nggak sadar, saudara-saudara. Makanya sulit diajar kita. Philadelphia, takut orang bilangnya. Ebenezer, nggak berani. Ya. Darah Yesus mengampuni, takut. Karena iblis itu di hati itu.
Kalau enggak, saudara-saudara sekalian, enggak ada masalah ente lu kenapa dia. Ya, enggak ada saudara-saudara sekalian. Ya, saya dulu masih SMP tahun 79, mula-mula sebut haleluya. Datang penginjil ke rumah kami. Asal datang ke rumah, haleluya. Teriak lagi, haleluya, kata bapakku lagi. Apa-apaan ini? Ya, datang ke saya, teman-teman saya tuh, haleluya kau ya, kau haleluya pula katanya. Maka nggak berani sebut haleluya. Datang pula teman-teman saya di jewer telinga saya sini, tarik SMP sudah tarik sini, bilang haleluya kayak pendetamu, kayak bapakmu katanya. Aduh, sudah. Ya coba, ya. Berkata yang baik seringkali kita dibatasi pikiran kita. Coba kalau mengatakan yang jelek-jelek. Ya. Jadi setiap minggu kita sebelum khotbah selalu salaman. Nanti pulang juga tidak pulang saudara, karena pulang kita juga harus salaman. Ya, pulang kita juga nanti ketemu, bilangkan sama saudaramu, karena seperti engkau katakan kepadaku, begitulah aku perbuat kepadamu. Coba baca dulu itu Pak Mangun, bilangan berapa itu? Seperti engkau katakan. Kalau kita bilang darah Yesus mengampuni, darah Yesus mengampuni. Ya, jadi belajar kita mulai dari kata-kata. Ya, kita ucapkan darah Yesus mengampuni. Oh, seperti kau katakan kepadaku, maka aku ampuni. Bilangan 28 atau berapa itu? Berapa? Kuat sarwamu, gak ku dengar. Bilangan 14. Sama-sama sudah. Makanya kenapa saya bilang, sok-sokan ikut-ikutan, bukan. Karena saya melihat hal perkataan kita menentukan. Silakan Pak Bangun Song, ayat. Demikian bilangan 14 ayat 28. Iya. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, Iya. demikianlah akan kulakukan kepadamu. Iya. Jadi kalau kita bilang, hei Ebenezer, sampai sekarang Tuhan menolong aku, Tuhan lakukan bagi kita. Masa mulut kita sulit kali bilang Ebenezer? Iya. Entah berat apa itu. Saya bilang Philadelphia, kasih persaudaraan, berat kali, saudara-saudara. Coba kalau bilang ngomong-ngomong yang gak berat, gampang kali. Ya, bilang darah Yesus mengampuni, berat kali, saudara-saudara. Kayak mulut kita ini sudah dijahit untuk bilang darah Yesus mengampuni, berat. Seperti yang kau katakan kepadaku, demikian akan kulakukan. Gampang kali, saudara-saudara. Saya kemana-mana selalu ingat darah Yesus. Darah Yesus mengampuni. Darah Yesus mengampuni. Ya, kalau kita anak-anak Allah, ini keterangan pertama ya. Kalau kita anak-anak Tuhan, ciri-cirinya saling mengampuni. Sama kayak kita di rumah orang tua kita. 9 kita bersaudara. Kami 9 bersaudara, saudara-saudara. Lah kalau kita cari ribut di situ, banyak kali celahnya untuk cari ribut di rumah tangga kita. Di keluarga kita, kami 9 bersaudara. Ya. Tapi selalu kita bilang, ngapain? Ngapain kita cari ribut? Tidak ada gunanya kita ribut. Susah kita. Udahlah kita ampuni. Saya seperti si abangan, ada adik-adik saya begini, udah ampuni saja. Ya. Padahal banyak yang gak saya sukai. Banyak gak saya sukai. Ya. Bang minjam begini dulu bang, kok kasih. Nanti bulan sekian aku bayar. Enggak di apa, ya udah saya ampuni aja. Ya. Bang begini, itu begini. Ya. Banyak hal yang gak sesuai, saya ampuni aja. Rugi aku menyimpan yang salah. Dan 9 kami bersaudara saling mengampuni. Dan orang yang gak saling mengampuni, nyimpan dosa orang, sampai kita bisa tengok, saudara-saudara. Ya, selalu nanti pasti itu. Oh abang ini, saya dari kami 9 bersaudara, salah saya selalu dibilang, abang, gara-gara abang lah begini, gara-gara lah begini. Saya suruh dulu pindah, kau jangan di situ, pergi kau ke sini. Ada adik saya di Surabaya, aduh kasihan kali, saudara-saudara. Saya suruh pulang, ayo pulang kau, kalau gini kesianmu. Di jembatan Monokromonya dia sudah pergi ke Surabaya, jembatan Monokromo, di situ dia jual ikat pinggang, makan nggak makan, aduh, pulang kau ya, aku bilang. Pulang, masih di Bengkulu. Saya salah, kalau nggak gara-gara abang nyuruh saya pulang, oh saya sudah berhasil begini, saya sudah orang berhasil begini. Masih ada kian uangku dari kesana-sana, lalu gara-gara abang, coba saya salah. Tapi saya nggak mau ambil hati, udahlah, terimalah kalau saya yang salah. Ya. Dan begitu, saudara-saudara.
Dan setiap kita mengampuni, bahagia kita. Itu kata Alkitab. Bahagia kita mengampuni. Seperti Kristus, dia mengampuni, dia bahagia, ditinggikan. Yesus ditinggikan di atas segala nama, di langit, di bumi. Yesus ditinggikan. Kenapa? Mengampuni. Jadi saudara, jangan berlaku hari-hari ini banyak nyimpan dosa. Saudara-saudara, rugi kita. Baik saudaramu, mertua, tetangga, saya temannya pendeta, sidang jemaat. Saya bilang darah Yesuslah mengampuni. Supaya aku bahagia, aku sejahtera. Sebagai anak-anak Allah, mengampuni adalah tandanya anak-anak Tuhan. Bisa dibaca ayatnya, saudara-saudara. Jadi hari ini kita praktekkan. Istri belum sesuai dengan hati kita, enggak usah marah-marah, ampuni saja. Dengan mengampuni dia ada harapan untuk maju ke depan. Anak-anak kita belum seperti harapan kita, ampuni. Karena dengan pengampunan inilah harapan perjalanan hidupnya akan bagus seperti Tuhan. Kenapa sih Tuhan ampuni kita? Supaya perjalanan hidup kita besok makin bagus sampai hidup kekal. Rahasia pengampunan itu kuat. Ya. Kalau kita ampuni orang lain, harapan kita ke depan dia makin bagus, terus makin meningkat. Saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, mari ya kita saling mengampuni. 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4. Firman ini saya harus sampaikan, dan ketika sudah saya sampaikan, saya tidak berhutang darah di hadapan Tuhan. Tapi jika saudara masih juga klaim tidak bisa mengampuni, darah saudaralah nanti akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan ya. 1 Yohanes 4 ya, ayat yang ke-6 sampai mestinya ayat yang ke-7 itu saudara-saudara sekalian. Silakan Pak Mangunsong baca 1 Yohanes 4 ayat 7. Silakan. Demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, Iya. marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Iya. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Iya, lahir dari Allah, anak-anak Allah dan mengenal Allah. Ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, Iya. ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Lanjut 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, Terus, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, iya, Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Lanjut. supaya kita hidup olehnya. Ayat 10. Inilah kasih itu, Iya. bukan kita yang telah mengasihi Allah, Terus, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 11 kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Apa ini artinya? Saling mengasihi, berdamai. Ini kunci saudara-saudara sekalian. Saling mengasihi. Saudara nggak bisa bilang, aduh aku mengasihi dia, tapi saudara nyimpan dosanya. Nol itu. Ya, kalau kita bilang saya jangan mengasihi istri saya, tapi ingat-ingat terus dosanya. Istri saya bilang aku mengasihi suamiku, ya, tapi dia simpan dosa saya. Itu nol itu saudara-saudara sekalian. Bukti pertama kita mengasihi, dosa kita saling mengampuni. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada dunia. Gimana dia menunjukkan kasih-Nya? Dosa kita diampuni. Kalau kita mau menunjukkan kasih kita kepada istri, kepada anak kita, dosa jangan disimpan. Ini pertama sekali saudara-saudara. Ini pertama sekali. Sempat dosa kita simpan, kekurangan berkat kita, nggak ada berkatnya. Betul saudara-saudara. Coba di rumah tangga kita simpan dosa suami, jauh rezekinya saudara-saudara. Ya, jauh rezekinya. Makanya kita praktekkan itu. Saya dulu anak-anak ini sudah berangkat di salam saya, Pak berangkat sekolah salam. Ya, begitu saudara-saudara. Karena berdamai itu berkatnya sangat luar biasa. Berkatnya sangat luar biasa. Ya. Makanya sebagai anak-anak Allah,
Kalau kita bilang saya anak Tuhan, mulailah saling mengampuni. Ya. Dan pasti masih ada, belum ada sempurna. Di dunia ini kalau sudah sempurna, dia itulah terangkat ke surga. Belum ada sempurna, siapapun dia, saudara-saudara. Tapi ketika kita mengampuni, bahasa Alkitab begini, cara untuk mematikan dosa, gak bisa kita tembak lewat peluru dosanya mati, enggak. Cara untuk mematikan dosa, kalau bahasa matematika, rumus untuk mematikan dosa. Mana lagi rumus-rumus kimia. Gimana caranya mematikan dosa? Salah satu mengampuni. Oh, kalau sudah kita ampuni, mati itu dosa. Itu rumusnya. Asal kita ampuni, dosa sudah mati. Dan kita ingat-ingat. Ya, nggak hidup dosanya di dalam hidup kita. Tapi kalau kita nggak ampuni, karena itu rumusnya tadi ya, mematikan dosa adalah ampuni. Makanya Tuhan ingin mematikan dosa kita, diampuni kita. Nggak kita ampuni, dosa kita nggak mati. Sampai guru kami bilang, sudah mati pun dia dosanya masih tetap hidup. Kalau nggak mengampuni loh, sudah udah mati, udah dikubur, udah busuk pun, tapi dosanya ini akan terus berseru-seru sampai ke pengadilan itu. Ampuni. Ya, kita kan berinteraksi kita di rumah kita, di sekolah, di pekerjaan, saudara-saudara. Selalu bilang, saya mengampuni orang berdosa, saya mengampuni orang berdosa. Saya diberkati kalau lewat mengampuni. Saya diberkati lewat mengampuni. Lewat kita coba tengok seorang yang diberkati lewat mengampuni. Yusuf selalu disakiti oleh saudaranya. Pasti kita ingat Yusuf ya, dari 12 bersaudara. Dibilang dia si tukang mimpi, dibilang dia, aduh saudara-saudara. Tapi rahasia Yusuf supaya berkatnya luar biasa. Ampuni abang-abangnya. Udah datang si pemimpi kita, nggak dicakapi. Saudara baca itu di kejadian itu. Datang Yusuf, itu usah dicakapi. Nggak usah cakapi, biarin aja. Nggak dicakapinya, saudara-saudara. Ya. Kalau dicakapi nanti serentak mereka bilang 1, 2, 3, datang si tukang mimpi. Aduh, pahit kali saudara-saudara. Pahit itu. Sudah gitu, angkat lagi. Ayo sama-sama, ada sumur sini. Matikan aja dia. Masukkan ke sumur. Masukkan ke sumur. Sudah gitu dijual. Kalau saudara mau lihat rahasia hidup saudara bagus ke depan, belajarlah mengampuni. Mengampuni. Ya. Dan sampai kalau sudah dia menjadi raja, datang abang-abangnya, sedikit pun tidak ada dendam kebencian bagi Yusuf. Ditengok apa? Datang abang-abang saya, kasihan kali. Ditanya, kalian siapa? Oh, kami begini, kami semestinya 12 bersaudara, tapi ada satu saudara kami hilang, nggak tahu kemana. Jadi bapak kalian masih hidup? Iya masih hidup, sudah tua. Jadi kenapa kalian datang? Nggak makan lagi kami di kampung. Iya. Nangis dia pergi dari kamar mandi, nangis. Ini abang-abang tidak kasih. Coba kalau kita mengampuni, pasti kita beberkan. Kau ya, kau masukkan aku dalam penjara, kuhukum kau. Bisa dihukum bertahun-tahun. Tapi karena rahasia keberkatan itu adalah mengampuni, diangkat dia sampai dia memimpin bangsa. Katakan ini, kalau saudara mau berhasil ke depan, ya, berhasil ke depan, mulai mengampuni. Di pekerjaanmu banyak yang menyakitimu, ampuni. Di sekolahmu, di mana-mana kita, katakan darah Yesus mengampuni. Aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan. Tuhan rencanakan masa depan yang bagus, tapi saya mengampuni. Ya, sangat luar biasa loh saudara-saudara. Hana, sudah sering kita ingat itu. Ibu siapa? Siapa anaknya si Hana ini, saudara-saudara? Namanya Samuel. Aduh, dia juga disakiti suaminya, disakiti madunya, tapi dia nggak pernah untuk membalas apa yang dibuat suaminya sama madunya ini. Dia hanya berseru sama Tuhan, disampaikan pengampunan. Dari dialah lahir seorang pemimpin bagi bangsa Israel, namanya Samuel. Pengampunan loh saudara-saudara. Jangan bilang kita ini semua teman-teman kita bagus. Banyak hal yang seizin Tuhan menyakiti hati kita, supaya kita terbukti anak-anak Allah.
harus kita beri pengampunan, Ya, di mana kita berada? Anak-anak Tuhan itu tabiatnya mengampuni. Seperti tabiat Tuhan mengampuni, itu juga diwarisi oleh anak-anak Tuhan. Mengampuni. Ya, mengampuni, saudara-saudara. Jadi tanda kita anak-anak Tuhan, saling mengampuni. Supaya kita sembuh, bisa Pak Yakobus berkata, saling mengaku dan saling mengampuni supaya kau sembuh. Sembuh itu bukan hanya secara jasmani, dipulihkan ekonomimu, dipulihkan kesehatanmu, dipulihkan masa depanmu. Saling mengaku dan saling mengampuni. Baru doa kita berkuasa. Kalau nggak saling mengampuni, doa kita nggak berkuasa, saudara-saudara. Anak-anak Tuhan doanya berkuasa ketika saling mengaku dan saling mengampuni. Yakobus, cari ayatnya. Yakobus 5 ayat 16. Iya, silakan Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Iya. Dan saling mendoakan. Saling mengaku dosa. Kalimat saling tadi seperti saya bilang tadi, darah Yesus mengampuni, saudara jangan diam saja. Saudara juga bilang sama temanmu, darah Yesus mengampuni. Itu namanya saling. Saling mengampuni. Ya, saling mengampuni. Lanjut ulangi sekali lagi. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Saling mengaku dosamu. Terus. Dan saling mendoakan. Saling mendoakan. Kalau sudah kita ampuni dosanya, baru kita doakan. Munafik kalau saya bilang, saya doakan dia, tapi saudara nyimpan dosanya. Itu nggak betul itu, saudara-saudara. Minta ampun dulu, baru mendoakan, saudara-saudara. Lanjut. Supaya kamu sembuh. Iya, supaya kamu sembuh. Terus. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kenapa disebut doa orang benar? Ada orang bilang begini, doa orang benar. Aku nggak jahat, aku nggak begini, doa aku dikabul. Enggak itu. Kenapa disebut doa benar? Sudah saling mengaku dosa, ya, saling mengaku dosa dan saling mengampuni, itulah orang benar. Jadi kalau kita bilang darah Yesus mengampuni, kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Baru doa kita doa yang berkuasa. Makanya untuk benar itu tadi saling mengaku dosa, ya, dan saling mengampuni. Baru doa kita doa yang benar dan kuasanya juga sangat besar, saudara-saudara. Jadi mari hari-hari ini, ya, kita banyak pergumulan, saudara-saudara, supaya doa kita besar kuasanya, saling mengaku dosa dan saling mengampuni. Inilah kita anak-anak Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan itu tandanya adalah saling mengaku dosa dan saling mengampuni. Kalau kita saling mengampuni, saling mengaku dosa, doa kita besar kuasanya. Kita disembuhkan, kata kalimat itu tadi. Kita disembuhkan, saudara-saudara. Ya, supaya doa orang benar itu sangat disembuhkan. Ayat yang ke-15 di atas. Dan doa yang lahir dari iman, iya, akan menyelamatkan orang sakit itu. Terus. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Terus. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Iya, inilah saudara-saudara. Jadi mari, pertama adalah ketika darah Yesus itu mengampuni. Bagi kita sekarang, ampuni dosa orang lain. Karena belum ada yang sempurna. Ampuni. Kalau kita mengampuni dia, kita bahagia. Seperti Kristus pulang ke surga sangat bahagia sudah mengampuni kita. Ya. Dan kita juga bahagia, orang yang kita ampuni berbahagia. Ya, itu rumusnya, saudara-saudara sekalian. Setelah itu ada lagi yang kedua, jadi tanda anak-anak Tuhan adalah saling mengaku dosa dan saling mengampuni. Apalagi gunanya pengampunan ini? Supaya ibadah kita, persembahan kita diterima oleh Tuhan. Kalau saudara nyimpan dosa, wah, kita bilang, begini ayat pembilang, biarpun kau angkat tanganmu, biar kau begini. Kalau dosa temanmu engkau simpan. Ya, keterangan yang kedua, coba cari keterangan yang kedua. Ya. Kalau ada
ada di situ. Kalau ada dosa orang kita simpan, persembahan kita nggak diterima Tuhan. Tengok di nomor 2, coba dibantu Ilham. Ya, persembahan kita nggak diterima Tuhan. Ya, makanya ini saudara-saudara, mengampuni agar ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Banyak orang bergereja, ke gereja rajin, tapi dosa orang terus simpan. Nggak berkenan, saudara-saudara. Nggak diterima oleh Tuhan. Ya, nggak diterima Tuhan, lelah kita, saudara-saudara. Makanya darah Yesus itu sangat menentukan. Kita mau jadi anak Tuhan yang berkuasa berdoa, ayo mengampuni. Yang kedua, kalau kita mau beribadah, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, dosa dulu. Teringat kita orang lain yang kita sakiti. Teringat kita orang lain kita susahkan. Kita datang, ampuni ya, saya tadi udah menyusahkan lewat perkataanku. Ampuni ya, minta ampun. Baru kita beribadah. Ya, kalau nggak berguna, Tuhan tolak loh, saudara-saudara. Ya, ibadah yang cacat itu. Ya, Matius pasal yang ke-5. Matius pasal yang ke-5. Jadi penting pengampunan ini, saudara-saudara ya. Matius pasal 5, Pak Bang cari itu ayat yang ke-23. Jadi kalau saya hari ini di Jumat Agung ini tidak hanya menonton penderitaan Kristus kita, tapi kita juga ambil bagian. Saya mengampuni, tanda saya anak-anak Tuhan. Saya mengampuni supaya ibadahku, ibadah yang diterima oleh Tuhan, saudara-saudara. Matius 5 ayat 23, silakan. Demikian, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, iya, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Iya, teringat. Aduh, kejam kali lah kita sakiti orang. Kita teringat, aduh tadi sudah kusakiti dia. Segera, saudara-saudara. Lanjut, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, iya, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Lanjut 25, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Terus, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, iya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Saudara tahu, kalau kita sakiti orang lain, dia menangis, dia berdoa, Tuhan lihatlah perlakuannya, Tuhan lihatlah tindakannya kepadaku. Dia datang kepada hakim itu, Tuhan engkau hakim yang adil, tengok apa yang katakan sama aku, tengok bagaimana dia menyakitiku. Dia berseru kepada hakim itu. Satu saat hakim itu akan membawa engkau dilemparkan ke dalam penjara. Makanya ketika ada orang berteriak karena kesakitan kita berbuat, kita sengsara loh, saudara-saudara. Hidupmu terpenjara, nggak bahagia, ya, nggak bahagia, saudara-saudara. Ada orang lain karena perkataan kita, karena tindakan kita susah kita buat, lalu dia berdoa, dia nggak balas. Dia bilang, oh kamu begini, dia diam saja, tapi dia bilang ada hakim yang adil. Saya sering kali begitu dalam doa saya, saudara-saudara, dari dulu sampai sekarang. Ya, ketika ada masalah saya bilang, Tuhan engkau hakim yang adil, berbicaralah kepada dia. Kalau aku yang berbicara nanti tambah masalah, aku hanya berdoa. Dan hakim yang adil itu yang akan bekerja dalam hidupnya. Ya, dan ibadah saya ibadah yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Makanya ada pengampunan, saudara-saudara. Jadi kalau kita mengampuni, barulah ibadah kita berkenan. Kalau enggak berkenan. Di Yeremia atau di Yeskiel, walaupun engkau mengangkat tanganmu, engkau berseru, tapi engkau menyimpan dosa orang lain, aku tidak menerima, kata Tuhan. Kita simpan dosa orang lain, kita sakiti orang lain, kita berdoa, hebat-hebat kita berdoa, Tuhan bilang, aku sudah muak. Ya, engkau mengangkat tangan, engkau begini, dosa-dosa orang lain kau simpan di hatimu. Ibadahmu enggak berkenan. Ya, coba mungkin kita tanya, kenapa sih persembahan kain gak diterima Tuhan? Apa enggak Tuhan terima persembahan dari petani?
Karena Kain itu kan petani. Tuhan terima. Ya. Apa Kain tidak memberikan persembahan yang terbaik? Yang terbaik Alkitab bilang. Kain juga mempersembahkan yang terbaik. Habil juga mempersembahkan yang terbaik. Tapi kenapa persembahan Kain ditolak oleh Tuhan? Hatinya itu tadi. Hatinya panas. Hatinya sudah berapa lama terhadap adik-adiknya ini. Melihat, oh adik saya ini kok begini, kok lebih dari saya. Kita nggak tahu bagaimana di rumah tangga mereka. Tapi Kain nampaknya mulai dengan adiknya sudah nggak beres. Selalu melihat hal-hal yang salah, nggak sesuai dengan adiknya ini. Tiba-tiba persembahannya diterima Tuhan. Persembahan Habil itu persembahannya enggak. Waduh saudara-saudara, panas hatinya. Seharusnya Kain mulai dari awal begitu melihat kekurangan adiknya atau kelebihan adiknya, diampuni. Sama kita di rumah tangga kita. Ini si Petrus dengan si Lia. Ada kekurangan adikmu, kelebihan adikmu, belajar mengampuni. Si Petrus juga saya bilang, kalau ada kelebihan si Lia, ada kelebihan abangmu atau kekurangannya, ayo ampuni. Jangan kekurangannya terus kau ungkit-ungkit. Kelebihannya kau iri. Manusia ini kan salah loh saudara-saudara. Lihat kekurangannya terus dia ngomong, oh gini. Ada kelebihannya, iri dia saudara-saudara. Ini masalah rumah tangga juga begitu. Kita bersaudara, oh kita lihat kekurangannya, oh kita ngomong, oh ini emang balas ini. Tapi kalau dia lebih, kok bisa lebih dia dari saya? Iri kita. Nah Kain sudah begitu dari awal sudah begitu. Dilihat kelebihan Habil, iri dia. Lihat kekurangannya, terus dibeberkan kemana-mana. Sementara Habil nggak ada sedikit pun curiga tentang abangnya. Dia percaya abang saya ini nggak mungkin menyengsarakan saya. Positif pikirannya. Sudah selesai mereka mempersembahkan persembahan. Si Kain bilang sama si Habil, ayo pergi kemana bang? Pergi, Alkitab itu kemana dibilang? Pergi ke padang. Ayo deh pergi ke padang. Iya bang. Ngapain? Ayolah. Sedikit nggak ada curiga karena dia sudah biasa mengampuni. Gak mungkin abang saya ini mengapakan saya karena sudah diampuni. Sudah tahu Alkitab membilang dibunuhnya si Habil. Tapi si Habil orang benar itu, darahnya berserus hidup sampai sekarang. Kain yang iri, Kain yang tidak mengampuni itu, Alkitab membilang dia jauh dari Tuhan. Dia terus pergi meninggalkan Tuhan. Keluarganya Kain ini amburadul semua. Ada dari keturunan Kain ini ngambil 2 istri. Gak boleh tapi dia lakukan. Dan dia pergi dari Tuhan. Kenapa? Karena dia memberikan persembahan hatinya. Gak ada perdamaian. Saudara beribadah gak perdamaian, saudara rugi sendiri nanti. Jangan salahkan Tuhan, salahkan dirimu. Ya, rugi sendiri. Kau tuntut orang lain lebih darimu atau harus sesuai hatimu. Gak mungkin, gak dapat itu. Tuhan aja menuntut kita sesuai hatinya masih belum dapat, apalagi kita. Kita minta orang harus sesuai hati kita. Gak dapat saudara-saudara. Tapi supaya ibadahmu ibadah yang berkenan kepada Tuhan, mari ampuni. Mengampuni. Habil itu sudah terbiasa mengampuni. Udah terbiasa sampai gak ada sedikit pun curiga dia tentang abangnya. Itulah kalau orang sudah mengampuni. Tapi Kain, iri dia kalau adiknya berhasil. Ya, ada kekurangan adiknya nggak diampuni, terus itu dibeberkan kemana-mana, saudara-saudara. Hatinya panas karena tidak ada perdamaian. Mari di Paskah ini, saudara-saudara, ini kita minta. Karena baik sekali kalau saudara nanti suami istri kita, anak-anak kita, tadi saya sebutkan saya contohnya, saya teladankan kepada saudara. Ya, istri saya nggak sesuai dengan hati saya. Kebetulan begitu, istri saya suka sambal, saya dari dulu nggak suka sambal. Memang repot dia kalau masak, ya begitu. Kalau ikan untuk dia disambal, belum kami punya anak aja sudah begitu. Saya enggak. Ya, beda selera kami, saudara-saudara. Tapi itu bukan untuk jadi pertengkaran bagi kami. Ya. Dan banyak lagi.
Mengampuni. Dan itulah mempertahankan rumah tangga sampai mempertahankan ibadah. Coba kalau ibadah kita kan tidak sesuai menurut saya, menurut saudara. Nah ini hari ini saya sebut salaman begini, saudara enggak. Ya udah saudara, tergantung kepada saudara. Ya. Tapi apa yang saya sampaikan adalah kebenaran. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, tengok lagi di situ keterangan yang ketiga. Ya. Jadi mengampuni, tanda kita anak-anak Tuhan. Mengampuni supaya ibadah kita ibadah yang layak, ibadah yang diterima oleh Tuhan. Dan doa kita, doa yang berkuasa. Yang ketiga, saudara-saudara, dengan mengampuni maka kita ditinggikan. Waduh, di Alkitab orang yang mengampuni itu sangat ditinggikan, sangat ditinggikan. Yusuf ditinggikan. Ya. Daud, coba hebatnya Daud mengampuni luar biasa. Mulai dari ayahnya, kalau menurut Daud enggak ini ayah saya ini pilih kasih ini. Saya siap dan disuruh menjaga kambing domba 2-3 ekor. Sementara abang-abangnya mau jadi prajurit. Kalau jujur ya katakan, bapak saya ini enggak adil ini. Aku disuruh membalakan kambing di padang itu. Ya. Coba saudara-saudara. Dia melihat hal itu. Ya. Tapi ketika dia mengampuni nanti akan ditinggikan. Ya. Abang-abangnya ketika datang dia melihat peperangan. Kau jahat pikiran, ngapain kau datang ke sini? Kemana kau tinggalkan domba-domba kita itu? Tahu aku kau jahat. Langsung digitukan abang-abangnya. Tapi apa Daud? Ampuni. Ya. Mertuanya, saudara-saudara. Mertuanya Saul kan? Ya. Perang, saudara-saudara. Si Daud menang perlaksa-laksa, si Saul beribu-ribu. Wah, itu sudah sangat cemburu si Saul. Ya, seringkali mau ditombak, mau dibunuh. Ya. Sampai si Jonathan perkataannya, anak sial, anak haram kau bela-bela itu si Daud itu. Wah, saya kalau hebat kali Saul itu bilang sama anaknya, si anaknya si Jonathan bilang, anak haram, anak kurang ajar, kau bela-bela si Daud itu. Coba saudara-saudara. Tapi Daud selalu mengampuni. Dia seorang yang hebat. Ditinggikan, terus ditinggikan. Saudara yang mau mengampuni, saudara akan tengok hidup kita ditinggikan. Seperti Kristus. Terakhir di ayat bilang, Bapa ampunilah mereka. Dan di Filipi disebutkan, karena dia taat sampai mati. Ini Filipi bagian terakhir, saudara-saudara. Dia taat sampai mati. Maka dia ditinggikan baik di langit dan di bumi. Yesus ditinggikan oleh Bapa. Jadi cara Tuhan meninggikan kita, semakin banyak engkau mengampuni, semakin ditinggikan hidupmu. Semakin kau simpan dosa orang lain, makin tenggelam hidupmu sampai tenggelam ke lautan neraka. Ya, Filipi, saudara-saudara. Ya, kita bersyukur ini Filipi bagian pasal berapa ini? Pasal yang kedua ya. Ya, kita baca bersama-sama ini. Jadi saudara banyak mengampuni, kita ditinggikan. Ya, sudah banyak tadi saya kasih contoh, ditinggikan setiap kita mengampuni. Ditinggikan dan terus ditinggikan. Sama-sama kita baca Filipi 2 ya, ayat yang ke-8 sama-sama. 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Iya. Jadi kalau kita mengampuni seperti Kristus, di Lukas ya, coba di Lukas dibilang, Bapa ampuni. Ya, sengsara loh, saya sudah dicambuk, sudah disalib. Seharusnya dia bilang mestinya pembalasan itu hakmu, tapi tidak, dia bilang itu Bapa ampunilah. Ya, sama hari-hari yang kita jalani ini, saudara-saudara. Ya, pasal 23 terakhir ini kita baca, saudara-saudara. Ya, 33 sampai 34 sama-sama kita baca supaya saudara juga belajar.
Mengampuni karena kita anak Tuhan. Mengampuni supaya ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Mengampuni supaya kita ditinggikan seperti Kristus ditinggikan. 23 ayat 33, 1, 2, 3. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Coba saudara-saudara, sudah sengsara. Ya, kalau dia bilang, "Bapak, balaskan," tapi dia tidak diangkat. Tapi ampunilah, nggak ada satupun yang mengaku minta ampun. Ampunilah, ampunilah. Dia mati. Filipi membilang, taat sampai mati di kayu salib, sehingga Allah meninggikan dia baik di langit dan di bumi. Yesus, Raja segala raja. Hari ini saudara diberkati oleh Tuhan. Ya, kalau saudara mau tenggelam, tidak usah mengampuni. Tapi kalau saudara mau ditinggikan oleh Tuhan, belajarlah mengampuni. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ibadah kita ibadah yang menyenangkan, sampai terakhir kita nanti diangkat oleh Tuhan. Pemain musik datang ke depan, kita akan naikkan pujian kita di hadapan Tuhan untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Nun di bukit yang jauh tampak kayu salib, lambang kutuk, nista dan celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung tinggi. Apa arti salib kita junjung tinggi? Mengampuni, mengampuni. Itulah tandanya. Kalau saudara mau junjung tinggi salib Kristus, mengampuni, terus mengampuni, terus mengampuni, kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Bangkit berdiri, kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Nun di bukit yang jauh tampak kayu salib, lambang kutuk, nista dan celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus. Haleluya. Buka hati saudara. Kita semua berdosa, tapi saat mengampunilah, saling mengaku mengampuni, maka kuasa dosa itu dimatikan dari hidup kita. Nun di bukit yang jauh, nun di bukit yang jauh, tampak kayu salib, lambang kutuk, nista dan celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung, salib itu ku junjung. Amin. Hingga tiba saat ajal, salib itu ku rangkum, salib itu ku rangkum dan mahkota diriku setia tetap ikut jalan salib. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku
salib itu kurangku, salib itu kurangku, dan mahkota musik saja. Salib itu pengampunan. Saudara jangan bilang salib itu kayu, tapi salib itu pengampunan. Kalau saudara mengampuni berarti saudara ada salib. Tidak mengampuni sama dengan saudara gak rangkul salib. Jangan salah kita mengartikan salib. Hari ini kalau saudara mengampuni, saudara rangkul salib itu. Kalau hari ini kita mau mengampuni orang lain, maka salib itulah akan selalu membawa hidup kita naik. Tapi jika saudara gak mengaku dosa, saudara gak mengampuni, salib itu tidak berguna bagi saudara. Hari ini buka hatimu. Tuhan tidak bermain-main atas salibnya. Dia rela mati agar kita bisa menjadi anaknya, agar kita bisa beribadah sampai kita ditinggikan. Hari ini pandang dia di salib untuk dosa kita. Dari kandungan kita sudah berdosa. Bagi kita penting salib itu. Dan di saliblah ada pengampunan. Bapa, ampunilah mereka. Mari hari ini, ketika saudara mau mengampuni, maka kuasa salib itu ada bagi saudara. Jangan pertahankan dosa. Jangan simpan dosa orang lain, agar engkau tidak tenggelam ke lautan api neraka. Tapi kalau engkau merangkul salib ini lewat pengampunan, engkau akan ditinggikan bersama dengan Tuhan. Salib itu kujunjung tinggi. Salib itu kujunjung. Amin. Angkat tangan sampai tiba saat azan. Salib itu kurangku, salib itu kurangku teguh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami mengerti arti salib. Salib itu bukan kayu, tapi kami mendapat pengertian salib itu adalah pengampunan. Kalau kami mengampuni orang lain, kami sudah menerima salib itu, Tuhan. Tapi kalau ketika tidak mengaku, tidak mau mengampuni, nilai salib itu tidak kami miliki. Kami masih berjuang, di mana-mana kami melihat kesalahan orang, tapi di sana kami mengampuni. Bahkan kami juga di mana-mana kesalahan kami juga selalu minta ampun dan diampuni oleh Tuhan. Engkau sudah mati bagi kami, biarlah kuasa-Mu mengampuni kami, supaya hidup kami hidup dalam bahagia, hidup kami sejahtera, hidup sukacita. Bahkan di tengah-tengah kami tersedia tubuh dan darah-Mu, layakkan kami Tuhan. Perjamuan kudus bukan kebiasaan, perjamuan kudus adalah kebutuhan kami. Setiap orang yang bermain-main dalam tubuh darah Kristus, dia akan menerima penghukuman. Tapi kalau kami menghargai tubuh dan darah Kristus, kami akan mendapat pengampunan. Kami persiapkan diri kami untuk menerima tubuh dan darah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita terima tubuh dan darah Kristus. Dia tinggalkan sorga mulia. Dia tahu tujuannya. Kita terima tubuh dan darah Kristus. Saudara terima dengan iman percaya. Jangan bermain-main dengan pengorbanan Kristus, agar kita mendapat berkat Tuhan. Dia tinggalkan sorga mulia. Dia tahu tujuannya di bukit Golgota yang sempit. Kita terima dengan iman percaya kita. Dia tinggalkan sorgamu. Dia tahu tujuan
Dia tak tujuannya ke bukit Golgota yang sepi, mati mengganti aku. Kalau bukan kasih, kalau bukan kasih, amin. Lautan burung akan terbang kalau bukan kasih. Suka hanya impian. Semua bangkit berdiri. Tiada sukacita kalau bukan kasih. Dari atas dia tinggalkan surga mulia. Dia Tuhan mengasihi kita. Dia tidak biarkan kita hidup dalam dosa. Dia ingin kita bahagia. Dia inginkan hidup kita hidup bahagia, sukacita. Dia turun. Hari ini kita belajar mengampuni dosa dan mengampuni. Gunakan event semacam begini. Dengan darah Yesus katakan, Tuhan ampuni saya. Mengganti aku kalau bukan kasih, kalau bukan kasih. Amin. Haleluya. Langit tak burung takkan terbang kalau bukan kasih, kalau bukan kasih. Suka hanya impian, tiada sukacita kalau bukan kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau mengampuni kami yang berdosa. Engkau rela mati Tuhan. Bukan karena dosamu Engkau mati, tapi karena dosa kami. Engkaulah yang memikul segala dosa pelanggaran kami. Engkau inginkan kami hidup di dalam kebenaran. Engkau inginkan kami hidup di dalam kekudusan. Kami adalah anak-anak Tuhan yang harus banyak mengampuni di tengah-tengah dosa-dosa, kesalahan. Kami juga Tuhan orang yang beribadah yang selalu mengampuni. Karena tidak semua harus sesuai dengan hati kami. Dan ketika kami mengampuni, Engkau akan meninggikan, Engkau akan mengangkat kami Tuhan. Terima kasih, mampukan kami untuk seperti Kristus mengampuni, kami pun mengampuni. Dengan tubuh dan darah-Mu ada kekuatan bagi kami Tuhan. Saudara angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti,
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat darah Kristus, darah perjanjian ini ditumpahkan karena dosa kita, agar kita hidup bersama dengan Tuhan. Kalau ada sakit, penyakit, masalah-masalah, berseru kepada Tuhan. Tuhan lakukan mujizatnya. Dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kalau bukan kasih, lautan tak kering, langit tak berbintang, burung takkan terbang, kalau bukan kasih. Surga hanya impian, tiada sukacita. Kalau bukan, sekali lagi, kalau bukan kasih. Haleluya. Hari ini kami ada Tuhan, karena Engkau ampuni dosa kami. Tidak ada kami yang tanpa dosa. Hamba-Mu paling banyak dosa Tuhan. Hamba-Mu paling banyak salah. Tapi darah Yesus sudah burung takkan terbang, kalau bukan kasih. Surga hanya impian, tiada sukacita. Kalau bukan kasih. Terima kasih Tuhan, kami menerima firman-Mu siang hari ini. Sebagaimana Engkau mengampuni Tuhan. Selalu salah Tuhan, dalam setiap hal disalahkan orang. Tetapi Engkau mengampuni, bahkan disalibkan. Tidak ada sedikit pun kebencian dan dendam. Engkau ampuni walaupun tidak ada saat itu yang mengaku. Tapi Engkau berkata, Bapa ampunilah mereka. Hari ini kami juga belajar mengampuni. Banyak hal tidak sesuai hati kami. Banyak hal tidak sesuai dengan pikiran kami. Tapi karena kami anak-anak Tuhan, kami orang-orang beribadah, kami terus mengampuni Tuhan. Satu saat sebagaimana Engkau ditinggikan, kami akan ditinggikan oleh Tuhan. Kami rangkul salib itu, yaitu kami praktekkan hidup kami saling mengampuni. Kami pegang salib itu sampai akhir hidup kami. Seperti Kristus akhir hidupnya mengampuni, demikian juga kami Tuhan. Mampukan kami di tengah-tengah dosa, masalah-masalah di dunia ini. Mampukan kami Tuhan selalu mengampuni sampai Engkau datang. Kami bersyukur hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Kami berikan persembahan kami dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Persilakan duduk saudara-saudara, kita berikan persembahan kita antar persembahan kita ke depan.
Karena Tuhan inginkan kita memberikan yang baik, saudara-saudara. Karena Tuhan juga memberikan darahnya, memberikan nyawanya bagi kita semua. Kita juga belajar, saudara-saudara sekalian. Ya, kita naikkan pujian kita. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Coba dia lihat situ ya. Karena kita percaya darah Kristus. Ya, supaya mengerti salib aja banyak orang nggak mengerti. Oh, salib pikir-pikirnya kayu-kayu itu atau ditaruh di atas kita, bukan itu salib. Mengampunilah tanda saudara milik salib. Atau salib digantung di telinganya, digantung di lehernya, bukan itu salib. Ketika saudara mengampuni, itulah yang terdengar di salib. Bapa, ampunilah mereka. Percuma saudara bilang, oh saya salib, saudara nggak mengampuni. Saudara sedang nggak mengerti salib itu ya. Oke, kita naikkan pujian ini. Ada kuasa. Ya. Ibadah kita Minggu, hari Minggu saudara-saudara sekalian datang dengan sukacita. Kita juga datang kepada hari kebangkitan, hari kemenangan, saudara-saudara. Siap? Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa. Semua bangkit berdiri. Darah anak darah domba. Ada kuasa darah domba Allah. Ada kuasa darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah. Sekali lagi ada kuasa. Ada kuasa dalam domba Allah. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur. Engkau begitu baik ya Tuhan Yesus. Hari ini kami mengerti arti salib itu. Engkau mengampuni dan terus mengampuni. Bahkan kami juga merangkul salib itu lewat pengampunan ya Tuhan. Belum ada yang sempurna, tetapi lewat mengampunilah kuasa dosa itu dimatikan. Hari ini kami belajar dan biar kami praktekkan firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau sudah memberkati kami dan terus memberkati kami. Semua kami yang hadir siang hari ini, Engkau juga selalu menolong kami Tuhan. Engkau selalu memimpin kami. Pada hari Minggu mendatang kami boleh datang ke tempat ini untuk selalu bersyukur kepada-Mu Bapa. Kami bersyukur semua persembahan kami berikan dengan sukacita. Teman kami yang baru, Bapak Pardede, Engkau berkati mereka bersama-sama kami di tempat ini. Dari Laudendang mereka bisa ada di tempat ini Tuhan. Ikatkan kami dalam kasih-Mu. Engkau selalu menopang kami Tuhan. Jiwa-jiwa yang baru juga selalu kami serahkan. Engkau Bapa kami yang baik. Banyak teman-teman kami diselamatkan untuk masuk tubuh Kristus yang disempurnakan. Berkati kami terutama Paskah Nasional di Sibolga. Selalu kami mohon tuntunan Tuhan. Hari Minggu sore kami akan berangkat. Tuntun, Engkau cukupkan, tidak Engkau permalukan. Jalan-jalan Tuhan selalu jalan yang tepat. Kami bersyukur Bapa.
siang hari ini Kau memberkati kami. Pimpin kami, teman-teman kami yang tidak hadir, keluarga Siagian yang sudah lama tidak hadir, ampuni apapun penyebabnya, Tuhanlah yang tahu. Teman-teman kami juga, jika karena sakit tidak hadir, Engkau sembuhkan mereka Tuhan oleh bilur-bilur-Mu. Bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Siang hari ini kami datang untuk diberkati Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, bersama kita katakan amin. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Kasih persaudaraan. Iya, mari saudara salaman, kasih sama temanmu. Darah Yesus mengampuni. Kita katakan ini sesuai dengan iman kita, agar kita dilepaskan dari dosa. Oke. Ya, darah Yesus mengampuni. Si Ripka, si Lydia. Oke. Darah Yesus mengampuni. Karena gini, Paskah ini sangat berguna bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa hari Minggu mendatang. Thank you.